Berikut adalah kisah sukses TKI asal Jawa Timur berkat pertolongan dan kebaikan hati majikan janda Meksiko. Sore menjelang malam di kota Leon, Meksiko, ketika sinar matahari mulai berubah jingga keemasan dan menyoroti bangunan-bangunan tua bergaya kolonial di pinggiran kota. Di salah satu sudut lingkungan kelas menengah, berdiri rumah bercat krem dengan pagar kayu tua yang rapi dan halaman mungil penuh tanaman lidah mertua, serta bunga bugenvil ungu yang menjuntai dari dinding batu. Di balik jendela rumah itu, seorang pemuda asal Jawa Timur bernama Bagus sedang mengelap kaca jendela dengan penuh kesabaran. Tangannya lincah, tapi gerakannya pelan, seolah menghormati setiap debu yang ia singkirkan. Di usianya yang baru 23 tahun, Bagus sudah jauh dari kampung halamannya di Situbondo, Indonesia, merantau ke negeri yang bahkan tidak pernah ia dengar namanya secara lengkap saat masih sekolah. Ia datang dengan harapan sederhana, mengirim uang untuk ibunya yang hidup sendirian sejak ayahnya meninggal, serta menabung cukup agar suatu hari bisa punya usaha sendiri. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana harapan. Hampir 2 tahun ia bekerja sebagai pelayan rumah untuk seorang janda Meksiko bernama Doña Carmen. Awalnya, semua terasa asing. Bahasa yang cepat dan meluncur seperti nyanyian, makanan yang penuh cabai tapi tanpa nasi, dan rasa sepi yang menyesak di malam hari. Namun dari semua hal yang membuatnya kagok dan bingung, satu hal yang membuatnya bertahan adalah tatapan Doña Carmen. Tenang, teduh, tapi penuh luka. Ia tahu mereka berdua punya kesedihan yang tak diucapkan, dan mungkin itu yang tanpa sadar menyatukan mereka. Hari itu, seperti biasanya, suara lembut Doña Carmen terdengar dari balik dapur. "Bagus, ya comiste?" tanyanya sambil membilas piring. "Todavía no, señora. Limpio el vidrio primero," jawab Bagus dengan aksen Indonesia yang masih kental meskipun sudah mulai terbiasa dengan bahasa Spanyol. Carmen keluar dari dapur, mengelap tangannya dengan handuk kecil, lalu menatap Bagus dengan lembut. "No necesitas apurarte, hijo, siéntate, el pozole está listo." Bagus mengangguk pelan, menaruh kain lap dan berjalan ke meja makan. Pozole, sup jagung khas Meksiko, bukan makanan yang biasa ia makan, tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai belajar menikmatinya. Setiap sendok ia kunyah perlahan, membiarkan aroma dan rasa asing itu menjadi akrab. Carmen duduk di seberangnya, tidak berkata apa-apa, hanya memperhatikan. Ada kehangatan yang mulai tumbuh di meja makan itu. Bukan lagi hanya antara majikan dan pekerja, tapi seperti dua manusia yang diam-diam mulai memahami satu sama lain. Doña Carmen bukan perempuan kaya raya. Ia hanya seorang ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya 5 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Toko kain milik mendiang suaminya, Textiles del Alma, masih berdiri, walau kini hanya buka 3 hari seminggu. Ia tak punya banyak karyawan, hanya satu perempuan tua yang membantu menjahit, dan kadang anak sulungnya yang baru berusia 14 tahun ikut menjaga toko. Kehidupan Carmen tenang, tapi kesepian. Saat ia mempekerjakan Bagus, niatnya hanya untuk meringankan pekerjaan rumah. Tapi seiring waktu, kehadiran pemuda Indonesia itu menjadi semacam pelipur. Bagus bekerja dengan telaten. Mencuci, membersihkan, merawat halaman, bahkan kadang membacakan cerita sebelum tidur untuk anak-anak Carmen dengan logat yang membuat mereka tertawa. Lama-kelamaan, Carmen tak lagi melihat Bagus sebagai orang asing. Ia melihatnya sebagai bagian dari rumah ini. Dan yang membuatnya tersentuh adalah Bagus tak pernah meminta lebih. Tak pernah bertanya tentang gaji, tak pernah mengeluh, dan selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil seperti diberi segelas air. Bagus bagi Carmen adalah pengingat bahwa kebaikan masih ada,
bahkan di tengah dunia yang terasa sunyi. Suatu malam yang hening, ketika anak-anak sudah tidur dan angin malam menggesek daun-daun di halaman, Carmen dan Bagus duduk di ruang tamu. Tak ada TV menyala, hanya lampu kecil dan suara radio lama memutar lagu bolero dari zaman dulu. Carmen menatap keluar jendela sambil memegang cangkir teh. "Bagus," katanya pelan. "Apa cita-citamu sebenarnya?" Bagus yang sedang menyulam kaos lamanya agar tak robek makin parah, menoleh pelan. Ia diam sejenak. "Saya dulu ingin punya toko batik sendiri di Indonesia, tapi mimpi itu kecil, Senyora." Carmen menoleh, menatapnya lurus. "Tidak ada mimpi yang kecil. Kau tahu, mimpiku dulu hanya ingin punya rumah yang damai. Sekarang aku di rumah ini bersama anak-anakku dan kamu." Bagus menunduk, hatinya bergetar. Sudah lama tak ada orang yang mendengarkan mimpinya, apalagi menghargainya. Mimpi itu dulu disimpan jauh-jauh di hati. Sejak ayahnya meninggal, dan ia putus sekolah karena tak ada biaya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa mimpinya kembali bernyawa. Hanya karena satu kalimat penuh pengertian. Keesokan harinya, Carmen mengajak Bagus ikut ke toko kain yang terletak di pusat Pasar Leon. Suasana pasar ramai, penuh warna dan suara musik dari penjual CD bajakan. Begitu memasuki toko, Carmen mulai menunjuk rak-rak yang penuh dengan kain katun bercorak bunga, rendah, dan sulaman tradisional. Ia menjelaskan tentang asal-usul motif, cara menilai kualitas bahan, serta bagaimana pelanggan memilih kain bukan hanya karena kebutuhan, tapi juga karena emosi. "Kamu lihat ini," katanya sambil menunjukkan sepotong kain bordir merah. "Ini bukan sekadar benang, ini warisan. Setiap motif di sini punya cerita." Bagus mengangguk, matanya menyala. Ia mulai mencatat dalam buku kecil yang selalu dibawanya. Ketika pelanggan masuk, Carmen menyuruh Bagus menyapa. Walau masih terbata-bata, ia berusaha sebaik mungkin. Ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit, keyakinan bahwa batik pun punya cerita yang tak kalah kuat. Ia mulai menggambar motif batik di sela waktu bekerja, memadukan corak Jawa dengan warna-warna cerah khas Meksiko. Dan di mata Carmen, ia tak lagi hanya melihat pelayan rumah. Ia melihat calon seniman, calon pemilik toko, seseorang yang punya mimpi dan keberanian untuk menjalaninya. Dalam hati, Carmen tahu, ia akan bantu Bagus bukan karena iba, tapi karena ia percaya. Malam itu, setelah selesai membersihkan dapur dan menidurkan anak-anak, Carmen dan Bagus duduk di teras belakang rumah sambil menyeruput secangkir teh manzanilla hangat. Angin malam Meksiko berembus pelan, menyentuh rambut dan wajah mereka yang mulai kelelahan oleh hari. Tiba-tiba, Carmen berkata dengan nada serius, "Bagus, aku sudah lama memikirkannya. Aku ingin bantu kamu mewujudkan mimpimu." Bagus yang awalnya menyangka itu hanya basa-basi, langsung menoleh, ekspresinya ragu. "Maksud Senyora, kita buka toko kecil. Separuh kain Meksiko, separuh batik Jawa. Kita beri nama Rais Ibatik, akar dan batik. Karena bagiku, kamu sudah seperti akar baru di hidupku." Bagus menatap Carmen lama, seolah menunggu kalimat itu berubah menjadi lelucon. Tapi Carmen tersenyum lembut, tulus dan penuh keyakinan. "Tapi saya ini cuma pelayan rumah, Senyora," bisik Bagus lirih, matanya mulai berkaca. "Kamu lebih dari itu, Bagus. Jauh lebih. Kamu pekerja keras, kamu punya impian, dan kamu punya hati yang bersih. Aku percaya kamu bisa lebih besar dari yang kamu pikirkan." Kalimat itu tak hanya menyentuh hati Bagus, tapi juga membuka gerbang keberanian yang selama ini tertutup rapat oleh rasa minder dan masa lalu yang penuh kekurangan. Dalam waktu 2 bulan, dengan tabungan yang Carmen kumpulkan dari penghasilan toko lamanya dan sedikit sisa warisan suaminya,
Mereka menyewa sebuah kios mungil di salah satu sudut pasar Leon yang terkenal dikunjungi turis dan warga lokal. Kios itu dulunya toko sepatu tua, berdebu dan nyaris tak terurus. Tapi di tangan Carmen dan Bagus, tempat itu disulap menjadi surga tekstil kecil. Dindingnya dicat warna krem hangat dengan aksen biru laut khas batik pesisir. Di satu sisi tergantung kain batik dari Banyuwangi, Madura, dan Solo. Yang Bagus pesan langsung dari kerabatnya di Indonesia. Di sisi lain, tergantung kain bordir, tenun tangan, dan rendam Meksiko, yang penuh warna dan cerita. Mereka memberi nama toko itu Rais i Batik, sesuai usulan Carmen. Karena setiap manusia perlu akar, dan setiap budaya punya motifnya sendiri, kata Carmen ketika Bagus menanyakan arti filosofisnya. Toko itu tak hanya menjual kain, tapi juga kisah. Di setiap kain ada label kecil bertuliskan cerita tentang motif batik parang yang melambangkan keberanian, atau tenun oaxaca yang dikerjakan perempuan desa selama musim hujan. Awalnya pembeli hanya lewat dan menatap heran. "¿Qué es esto? Batik de Indonesia?" Tapi begitu Bagus dengan aksen Spanyol yang lucu menjelaskan bahwa batik adalah warisan budaya leluhurnya, mereka mulai tertarik. Kain ini dibuat tangan, luar biasa. Mereka terpikat oleh kisah, bukan hanya warna. Dalam waktu singkat, Rais i Batik menjadi perbincangan. Tak hanya karena keberanian menyatukan dua dunia dalam satu toko, tapi juga karena kehangatan pelayanan Bagus yang berbeda dari toko-toko lain. Ia selalu menyapa dengan senyum, menawarkan cerita sebelum menawarkan harga, dan memberi diskon pada pembeli pertama sambil menyelipkan selembar brosur kecil tentang filosofi batik. Suatu hari, seorang jurnalis muda dari koran lokal datang dan mewawancarai Bagus. "Por qué batik?" tanyanya. Bagus tersenyum malu, tapi mantap. Karena batik itu cerita. Setiap titik malam yang digores di kain seperti doa. Saya tumbuh bersama batik di desa. Ibu saya membatik di teras rumah setiap pagi. Saat saya jauh dari rumah, batik seperti membawa pulang saya kembali. Artikel itu terbit dengan judul Un Joven de Indonesia, que lleva su cultura al corazón de León. Dan sejak itu, toko mereka tak pernah sepi. Bahkan turis dari Kanada dan Jepang mulai mampir, penasaran dengan kain dari Indonesia yang penuh makna. Carmen menangis diam-diam saat melihat tulisan itu, bukan karena kebanggaan semata, tapi karena ia merasa benar-benar membuat perubahan dalam hidup seseorang. Rutinitas Bagus pun berubah. Dari yang dulu bangun untuk menyapu halaman dan mencuci piring, kini ia bangun jam 5 pagi untuk membuka toko, memeriksa stok, menata etalase, dan menulis caption media sosial toko dengan bantuan Google Translate. Ia mulai belajar marketing digital dari YouTube, mengatur promosi, hingga membungkus kain dengan kertas khusus yang diberi stempel logo toko buatan tangan. Carmen tetap membantunya meski sibuk mengurus anak-anak dan rumah. Bahkan, ia mulai belajar membuat sketsa motif batik sederhana, lalu mendiskusikannya dengan Bagus. "Bagus, bagaimana kalau kita buat motif gabungan? Bunga Kamboja Meksiko dan parang Jawa." Mereka menciptakan desain bersama, kolaborasi dua budaya, dua dunia yang dipertemukan oleh takdir dan niat baik. Anak-anak Carmen sering duduk di pojok toko, mengerjakan PR sambil sesekali membantu mengatur kain. Mereka memanggil Bagus dengan akrab, "Tio Gus," Paman Gus, seperti bagian keluarga. Bagus tak lagi merasa sebagai orang asing. Ia merasa punya rumah di tempat jauh dari rumah. Dan di setiap langkah, ia sadar bahwa mimpi itu benar-benar mulai hidup. Bukan hanya dalam pikirannya, tapi dalam warna, tekstur, dan senyum pelanggan. Toko itu menjadi lebih dari sekadar tempat berdagang. Ia menjadi ruang bertemu budaya, ruang harapan, dan simbol bahwa nasib bisa diubah asal diberi kesempatan.
Suatu malam, saat toko tutup dan lampu mulai diredupkan, Bagus duduk sendirian di kursi kayu kecil di pojok toko. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak di Indonesia. Di halaman yang kosong ia menulis, "Dulu saya cuma anak kampung, datang ke negeri asing tanpa tahu arah. Tapi sekarang saya punya toko, saya punya cerita. Dan semua ini karena seseorang percaya." Ia lalu menulis satu kalimat yang ia garis tebal berkali-kali. Kebaikan adalah investasi paling kuat yang bisa mengubah nasib manusia. Ketika Carmen datang dan duduk di sebelahnya, Bagus tersenyum. Ia menunjukkan catatannya. Carmen membacanya, lalu tanpa kata memeluk pundak Bagus. Tak perlu banyak dialog malam itu. Semuanya telah terucap lewat perbuatan. Dan sejak hari itu, Bagus berjanji, ia tak hanya akan menjual kain, tapi juga menyebarkan harapan. Seperti batik yang penuh titik-titik rumit, hidup pun adalah rangkaian perjuangan kecil yang bisa membentuk sesuatu yang indah jika kita terus menggoreskannya dengan hati. Malam itu langit Leon bertabur bintang, dan udara musim semi membawa semilir hangat yang menyentuh pelipis Bagus saat ia duduk di kursi kayu halaman belakang rumah Donya Carmen. Ia baru saja selesai mengemasi stok kain di toko. Badannya lelah tapi hatinya tenang. Di tangannya secangkir coklat panas yang baru saja disuguhkan Carmen mengepulkan aroma manis yang familiar. "Malam ini tenang ya," ujar Carmen sambil duduk di sebelahnya, mengenakan sweater lusuh warna zaitun. Bagus mengangguk, tersenyum. "Iya, seperti malam di kampung saya dulu. Di sana banyak pohon kelapa. Malam sering diisi bunyi jangkrik dan obrolan tetangga." Carmen memandang langit. "Aku rasa kalau mendiang suamiku masih hidup dan melihat kita sekarang, dia akan tersenyum. Rumah ini dulu sepi sekali. Hanya ada aku, 2 anak kecil, dan kenangan." Bagus menatapnya pelan. "Dan sekarang rumah ini jadi hidup lagi. Terima kasih sudah menerima saya seperti keluarga, Senyora." "Jangan panggil aku Senyora kalau kita bicara seperti ini," ucap Carmen lembut. "Kamu bukan pekerjaku lagi. Kamu keluargaku. Bahkan lebih dari itu, kamu adalah bagian dari cerita kami sekarang." Kata-kata itu menancap dalam di hati Bagus, seolah semua perjuangan, kesendirian, dan keraguan yang dulu pernah menggelayuti batinnya pelan-pelan luruh. 2 tahun sejak toko Rais Ibatik pertama kali dibuka, Bagus memutuskan bahwa waktunya tiba untuk kembali ke tanah air. Bukan untuk pulang selamanya, tapi untuk bertemu lagi dengan ibunya, yang selama ini hanya ia tatap lewat layar kecil ponsel, dengan sinyal yang tak menentu. Ia membawa koper penuh kain batik dan tenun Meksiko, beberapa bingkisan kecil dari Carmen dan anak-anak, serta 1 koper lagi berisi mimpi-mimpi baru. Setibanya di Bandara Juanda, ia berjalan pelan menyusuri lorong kedatangan, hingga matanya menangkap sosok perempuan tua berkerudung lusuh yang berdiri di antara kerumunan. "Ibu." Bagus nyaris tak bisa berkata-kata. Ia berlari dan memeluknya erat, tak peduli orang-orang memandangi mereka. "Le, kamu sekarang seperti orang kota," gumam sang ibu sambil menyeka air matanya. Bagus tertawa kecil, tersendat. "Tidak, Bu. Saya tetap anak sawah. Cuma sekarang sawahnya pindah ke benua lain." Malam itu di rumah mereka yang sederhana, ia bercerita panjang lebar. Tentang Carmen, tentang toko kecil yang jadi besar, tentang kain-kain indah yang kini membawa harapan. Sang ibu mendengarkan sambil menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tak pernah menyangka anak lelaki satu-satunya yang dulu hanya tamat SMP itu, kini bisa duduk sejajar dengan para pengusaha. Dan lebih penting dari itu, tetap membawa kerendahan hati. Di desa kecilnya, Bagus tak ingin hanya dikenal sebagai anak yang sukses di luar negeri. Ia ingin kembali memberi. Dengan uang tabungan hasil toko,
ia menyewa bangunan kecil di pinggir jalan utama desa dan membuka pelatihan membatik gratis untuk para remaja yang putus sekolah. Ia mengundang pengrajin batik dari daerah sekitar untuk mengajar, dan dirinya sendiri ikut turun tangan, mengajarkan filosofi batik dan bagaimana kisah di balik kain bisa menjadi kekuatan ekonomi. Kalau kalian pikir ini cuma coretan malam di atas kain, kalian salah besar, ucapnya saat membuka pelatihan pertama. Ini adalah bahasa dari hati orang Jawa. Kalau bisa kita rawat, ini bisa jadi jembatan ke dunia. Anak-anak muda yang dulunya hanya nongkrong di warung kopi kini mulai mencoba memegang canting, menoreh malam panas dengan tangan gemetar tapi penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengembangkan motif baru. Dan Bagus, dengan bantuan Carmen yang mengurus toko di Meksiko, mulai mengekspor karya-karya mereka dalam skala kecil. Di setiap paket, ia menyelipkan catatan tangan. Dibuat oleh tangan muda dari desa kecil yang punya mimpi besar. Meski terpisah benua, hubungan Bagus dan Carmen tetap erat. Mereka bertukar kabar hampir setiap hari melalui panggilan video. Carmen akan mengirim foto-foto perkembangan toko di Leon, kadang disertai gambar anak-anaknya yang mengenakan batik dan menari di acara sekolah. Mereka juga rutin berdiskusi tentang motif-motif baru yang akan dipasarkan. Bahkan, Carmen mengusulkan untuk membuat katalog digital lintas bahasa, Spanyol, Indonesia, dan Inggris. Saya rasa kita bukan lagi sekadar toko kain, ujar Carmen suatu sore lewat panggilan video. Kita ini ruang temu dua dunia. Bagus tersenyum. Benar. Dan semua dimulai dari teras belakang rumah Senyora Madre, Carmen tertawa. Itu baru benar. Aku lebih suka dipanggil Madre. Kini, Bagus menyebut Carmen bukan lagi majikan atau mitra, tapi Madre, ibu dari belahan dunia lain. Sebutan itu bukan basa-basi, tapi penghormatan tulus atas seseorang yang telah memberinya bukan hanya peluang, tapi rumah. Rumah yang ia temukan bukan dari dinding dan atap, tapi dari penerimaan dan kasih. Malam itu langit Leon bertabur bintang, dan udara musim semi membawa semilir hangat yang menyentuh pelipis Bagus saat ia duduk di kursi kayu halaman belakang rumah Donya Carmen. Ia baru saja selesai mengemasi stok kain di toko. Badannya lelah, tapi hatinya tenang. Di tangannya secangkir coklat panas yang baru saja disuguhkan Carmen mengepulkan aroma manis yang familiar. Malam ini tenang ya, ujar Carmen sambil duduk di sebelahnya, mengenakan sweater lusuh warna zaitun. Bagus mengangguk, tersenyum. Iya, seperti malam di kampung saya dulu. Di sana banyak pohon kelapa. Malam sering diisi bunyi jangkrik dan obrolan tetangga. Carmen memandang langit. Aku rasa kalau mendiang suamiku masih hidup dan melihat kita sekarang, dia akan tersenyum. Rumah ini dulu sepi sekali. Hanya ada aku, dua anak kecil, dan kenangan. Bagus menatapnya pelan, dan sekarang rumah ini jadi hidup lagi. Terima kasih sudah menerima saya seperti keluarga, Senyora. Jangan panggil aku Senyora kalau kita bicara seperti ini, ucap Carmen lembut. Kamu bukan pekerjaku lagi, kamu keluargaku. Bahkan lebih dari itu, kamu adalah bagian dari cerita kami sekarang. Kata-kata itu menancap dalam di hati Bagus, seolah semua perjuangan, kesendirian, dan keraguan yang dulu pernah menggelayuti batinnya pelan-pelan luruh. 2 tahun sejak toko Rais Ibatik pertama kali dibuka, Bagus memutuskan bahwa waktunya tiba untuk kembali ke tanah air. Bukan untuk pulang selamanya, tapi untuk bertemu lagi dengan ibunya, yang selama ini hanya ia tatap lewat layar kecil ponsel, dengan sinyal yang tak menentu. Ia membawa koper penuh kain batik dan tenun Meksiko, beberapa bingkisan kecil dari Carmen dan anak-anak, serta 1 koper lagi berisi mimpi-mimpi baru. Setibanya di Bandara Juanda, ia berjalan pelan menyusuri lorong kedatangan.
hingga matanya menangkap sosok perempuan tua berkerudung lusuh yang berdiri di antara kerumunan. Ibu. Bagus nyaris tak bisa berkata-kata. Ia berlari dan memeluknya erat, tak peduli orang-orang memandangi mereka. Le, kamu sekarang seperti orang kota, gumam sang ibu sambil menyeka air matanya. Bagus tertawa kecil, tersendat. Tidak, Bu. Saya tetap anak sawah. Cuma sekarang sawahnya pindah ke benua lain. Malam itu di rumah mereka yang sederhana, ia bercerita panjang lebar. Tentang Carmen, tentang toko kecil yang jadi besar, tentang kain-kain indah yang kini membawa harapan. Sang ibu mendengarkan sambil menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tak pernah menyangka anak lelaki satu-satunya yang dulu hanya tamat SMP itu, kini bisa duduk sejajar dengan para pengusaha. Dan lebih penting dari itu, tetap membawa kerendahan hati. Di desa kecilnya, Bagus tak ingin hanya dikenal sebagai anak yang sukses di luar negeri. Ia ingin kembali memberi. Dengan uang tabungan hasil toko, ia menyewa bangunan kecil di pinggir jalan utama desa dan membuka pelatihan membatik gratis untuk para remaja yang putus sekolah. Ia mengundang pengrajin batik dari daerah sekitar untuk mengajar, dan dirinya sendiri ikut turun tangan, mengajarkan filosofi batik dan bagaimana kisah di balik kain bisa menjadi kekuatan ekonomi. Kalau kalian pikir ini cuma coretan malam di atas kain, kalian salah besar, ucapnya saat membuka pelatihan pertama. Ini adalah bahasa dari hati orang Jawa. Kalau bisa kita rawat, ini bisa jadi jembatan ke dunia. Anak-anak muda yang dulunya hanya nongkrong di warung kopi kini mulai mencoba memegang canting, menoreh malam panas dengan tangan gemetar tapi penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengembangkan motif baru. Dan Bagus, dengan bantuan Carmen yang mengurus toko di Meksiko, mulai mengekspor karya-karya mereka dalam skala kecil. Di setiap paket, ia menyelipkan catatan tangan. Dibuat oleh tangan muda dari desa kecil yang punya mimpi besar. Meski terpisah benua, hubungan Bagus dan Carmen tetap erat. Mereka bertukar kabar hampir setiap hari melalui panggilan video. Carmen akan mengirim foto-foto perkembangan toko di Leon, kadang disertai gambar anak-anaknya yang mengenakan batik dan menari di acara sekolah. Mereka juga rutin berdiskusi tentang motif-motif baru yang akan dipasarkan. Bahkan, Carmen mengusulkan untuk membuat katalog digital lintas bahasa, Spanyol, Indonesia, dan Inggris. Saya rasa kita bukan lagi sekadar toko kain, ujar Carmen suatu sore lewat panggilan video. Kita ini ruang temu dua dunia. Bagus tersenyum. Benar. Dan semua dimulai dari teras belakang rumah Senyora Madre, Carmen tertawa. Itu baru benar. Aku lebih suka dipanggil Madre. Kini, Bagus menyebut Carmen bukan lagi majikan atau mitra, tapi Madre, ibu dari belahan dunia lain. Sebutan itu bukan basa-basi, tapi penghormatan tulus atas seseorang yang telah memberinya bukan hanya peluang, tapi rumah. Rumah yang ia temukan bukan dari dinding dan atap, tapi dari penerimaan dan kasih. 1 tahun kemudian, sebuah surat elektronik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Meksiko mendarat di email Bagus. Isinya, undangan untuk hadir dalam malam penghargaan diaspora Indonesia yang telah berjasa memperkenalkan budaya Nusantara di luar negeri. Tanpa ragu, Bagus terbang ke Meksiko, mengenakan batik biru laut bermotif parang dan mega mendung. Ia naik ke atas panggung dengan tangan bergetar dan mata yang mencari-cari wajah Carmen di antara hadirin. Di barisan depan, ia melihatnya, tersenyum bangga memegang tangan anak-anaknya. Dalam pidatonya, Bagus berkata dengan suara parau, "Saya bukan siapa-siapa saat datang ke Meksiko, tapi saya bertemu seseorang yang percaya pada saya. Saya hanya ingin jadi jembatan kecil antara dua budaya yang indah. Dan saya tahu, kain bisa mengikat kita lebih erat daripada yang kita kira." Tepuk tangan bergemuruh.
Tapi Bagus hanya menatap Carmen. Di mata mereka, tak ada lagi jarak antara pekerja dan majikan, antara Indonesia dan Meksiko, antara masa lalu dan masa depan. Hanya ada rasa syukur. Karena semua kisah hebat, tak peduli dimulai dari mana, akan menemukan jalannya jika ditenun dengan kebaikan. Beberapa bulan setelah malam penghargaan di KBRI, giliran Carmen yang datang ke Indonesia. Undangan itu bukan datang dari instansi resmi, melainkan dari hati seorang anak yang ingin mengenalkan ibunya. Walau bukan ibu kandung, pada akar tempat ia berasal. Bagus menjemput Carmen di Bandara Juanda bersama ibunya. Carmen datang mengenakan kain batik sogan yang ia beli di tokonya sendiri, dengan tas anyaman khas Meksiko di bahunya. Begitu tiba di desa, sambutan yang ia terima membuatnya tak kuasa menahan air mata. Warga desa menghias gerbang masuk dengan janur, anak-anak menyambutnya dengan tarian tradisional, dan ibu-ibu PKK menyuguhkan rujak cingur serta kue-kue kampung. Ibu Meksiko datang ke desa kita, seru seseorang dari pengeras suara masjid. Gelak tawa dan sorakan anak-anak mewarnai suasana. Carmen tersenyum, menatap wajah-wajah sederhana yang menyambutnya seolah ia bagian dari mereka. Ia menggandeng tangan Ibu Bagus dan berkata pelan dalam bahasa Indonesia yang telah ia pelajari sedikit-sedikit, "Saya senang di sini." Selama seminggu tinggal di rumah keluarga Bagus, Carmen ikut menari di pesta desa, menanam padi di sawah, dan bahkan mencoba membatik langsung di atas kain putih. Tangannya gemetar saat memegang canting, tapi ia tertawa bahagia setiap kali tetesan malam membentuk pola yang tak beraturan. "Ini lebih sulit dari menjahit," katanya tertawa. Tapi di matanya ada rasa hormat yang tumbuh terhadap budaya yang telah membentuk lelaki yang kini ia anggap anak sendiri. 6 tahun telah berlalu sejak Bagus pertama kali datang ke Meksiko sebagai TKI dengan koper kecil dan bekal bahasa seadanya. Kini, ia berdiri sebagai pengusaha lintas budaya, penghubung dua dunia yang berbeda tapi saling melengkapi. Ia membuka jalur ekspor kain batik dan kerajinan tangan dari Indonesia ke Meksiko dan Amerika Latin, sementara dari Meksiko ia membawa bordir dan rendah untuk pasar Indonesia, yang mulai menyukai corak Latin yang cerah dan dinamis. Ia bahkan diminta menjadi pembicara di beberapa seminar internasional tentang diaspora dan kewirausahaan sosial. Namun, Bagus tetap rendah hati. Dalam setiap sesi, ia selalu memulai dengan kalimat sederhana. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak kampung yang diberi kepercayaan." Dalam salah satu pidatonya di hadapan ratusan mahasiswa di Mexico City, ia bercerita tentang betapa satu keputusan kecil bisa mengubah arah hidup. "Kalau saya tidak pernah menerima pekerjaan membersihkan rumah Donya Carmen dulu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini. Kadang, pintu rezeki datang dari pekerjaan yang terlihat paling sederhana. Toko Rais Ibatik kini memiliki 3 cabang di Leon, Guadalajara, dan Oaxaca. Di Indonesia, ia membuka 2 galeri di Malang dan Yogyakarta. Semua toko itu tak hanya menjual kain, tetapi menyuguhkan kisah tentang akar, pertemuan budaya, dan harapan yang ditenun dari kerja keras dan kebaikan hati. Meski kesibukan semakin menumpuk, satu hal yang tak pernah berubah dari Bagus adalah kerendahan hatinya. Ia masih suka menyapu sendiri lantai tokonya setiap pagi, menyapa setiap pelanggan dengan sapaan hangat, dan bahkan masih menjahit label pada beberapa potong kain pesanan khusus. "Saya pernah nyapu rumah, masa nyapu toko sendiri malu," katanya sambil tertawa pada salah satu pewawancara. Ia juga rutin pulang ke desanya setiap 3 bulan, tidak hanya untuk mengunjungi sang ibu, tapi juga untuk memantau pelatihan membatik dan memberi semangat pada anak-anak muda yang dulu ia ajak belajar. Kini, beberapa dari mereka sudah mulai memiliki penghasilan sendiri dari pesanan yang datang dari luar negeri.
Pak Bagus, lihat motif baruku. Ini saya kasih nama bintang dan cabai. Gabungan langit desa sama makanan Meksiko. Celetuk salah satu muridnya yang masih berusia 17 tahun. Bagus tertawa bahagia, menepuk bahunya. Bagus, kamu sudah bisa kirim ke Leon. Ia percaya, membangun bisnis tanpa membangun manusia adalah sia-sia. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal uang dan cabang toko, tapi juga tentang berapa banyak orang yang tumbuh bersama mimpi kita. Donya Carmen sendiri kini telah menua. Rambutnya mulai dipenuhi uban, geraknya tak lagi secepat dulu, tapi matanya masih bersinar saat membicarakan toko dan batik. Ia tinggal bersama dua anaknya yang kini mulai beranjak remaja. Keduanya sudah mengenal Indonesia, lebih dari sekadar negara di peta. Mereka bisa menyebut nama-nama motif batik, menyebut terima kasih dan selamat pagi dengan aksen lucu, dan memanggil Bagus dengan panggilan sayang Mas Gus. Di ulang tahunnya yang ke-60, Carmen menerima surat dari Bagus yang dikirim dari Indonesia. Surat itu ditulis tangan dalam bahasa Spanyol yang sudah hampir sempurna. Terima kasih karena pernah membuka pintu rumahmu. Tapi lebih dari itu, terima kasih karena telah membuka pintu hatimu. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, Madre. Tapi aku akan terus membawamu dalam setiap cerita yang aku bagikan, di setiap kain yang aku kirim, dan di setiap langkah yang aku ambil. Carmen membacanya berulang kali malam itu, lalu menyimpannya di laci samping tempat tidur, bersama surat dari mendiang suaminya puluhan tahun lalu. Kini, dua lelaki yang pernah mengisi hidupnya ada di hatinya dengan cara yang berbeda. Yang satu memberi cinta, yang lain memberi harapan baru. Kisah Bagus bukanlah kisah yang meledak di media sosial atau jadi trending sesaat. Kisahnya tumbuh perlahan, dari kerja harian yang tekun, dari percakapan-percakapan kecil, dan dari keberanian untuk bermimpi di tengah ketidakpastian. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi pengusaha, apalagi menjadi jembatan budaya antara dua negara yang ribuan kilometer jauhnya. Tapi itulah hidup. Kadang, jalan yang tampaknya buntu justru membuka ruang yang lebih luas. Dari seorang pelayan rumah, ia menjadi pengusaha internasional. Dari seorang anak petani di Jawa Timur, ia menjadi panutan komunitas diaspora. Semua itu berawal dari satu hal sederhana. Kebaikan hati seorang janda Meksiko yang melihat manusia, bukan hanya status. Kini, di setiap toko rais ibatik, baik di Meksiko maupun Indonesia, ada satu kalimat yang selalu terpajang di dinding. Kain bisa menjahit budaya, tapi kebaikan bisa menjahit hati. Dan di bawahnya, tanda tangan kecil bertuliskan, Bagus Suryanto, Indonesia dan Meksiko. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dan selama hidup, ia berjanji akan terus jadi benang penghubung antara tempat ia berpijak dan tempat ia bermimpi.